Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aziz Alfat dengan NIM B1B1 21033, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemerintahan Daerah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 4 otonomi khusus yang ada di Indonesia. Yang pertama, otonomi khusus untuk daerah Papua. Yang kedua, otonomi khusus untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, otonomi khusus untuk daerah DKI Jakarta. Dan yang terakhir, otonomi khusus untuk daerah Aceh. Pertama-tama, bagaimana sih pengaruh kebijakan otonomi khusus terhadap pendidikan di Papua? Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua sejak tahun 2001 seharusnya memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di daerah ini. Salah satu dampak positif dari kebijakan otonomi khusus bagi pendidikan di Papua adalah peningkatan anggaran pendidikan. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah pusat telah meningkatkan alokasi dana untuk Papua, termasuk untuk sektor pendidikan. Hal ini seharusnya membantu memperbaiki kondisi pendidikan di daerah ini. Masalah utama yang sering menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, sulitnya mencari tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan, terutama wilayah-wilayah terpencil. Infrastruktur pendidikan yang masih kurang mencukupi, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi, serta tingginya angka putus sekolah dan angka buta aksara. Kriteria pemberian otonomi khusus di Indonesia. Yang pertama, dalam hal historis, yaitu otonomi khusus di Papua diberikan didasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada saat perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua, dalam hal politik, yaitu upaya negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua. Dan yang ketiga, dalam hal ekonomi, yaitu ketinggalan di daerah Papua dari daerah lainnya dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya, sehingga menyebabkan hak asasi manusia HAM kurang dihargai. Pengakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua setidaknya didasarkan pada dua hal, yaitu satu, karena adanya kesenjangan pembangunan, dan yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pada bentuk dan susunan pemerintahannya. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua berbunyi sebagai berikut. Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif dan pemerintahan provinsi sebagai badan eksekutif. Lembaga-lembaga legislatif adalah lembaga pembentuk undang-undang dan pembentuk hukum dari badan legislatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksanaan undang-undang. Bagaimana pengolahan dana otonomi khusus? Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut disebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua. Untuk pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI adalah masalah-masalah yang
perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. Otonomi khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002. Apa saja masalah yang dihadapi dalam penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua? Krisis sosial dan politik yang tak kunjung berakhir di Papua. Meskipun sejak 2001 telah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus di Papua, pada hakikatnya bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang terjadi selama ini, yang justru atas nama kebijakan otonomi khusus yang dilaksanakan provinsi tersebut. Realitasnya, yang ada saat ini, mayoritas masyarakat Papua masih tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan ataupun kesehatan. Tingkat kesejahteraan masih jauh dari kelayakan sarana dan prasarana kehidupan. Sosialnya yang masih sangat memperhatikan, terutama di daerah pedalaman Papua. Kesimpulan dari otonomi khusus Papua, pengaruh kebijakan otonomi khusus bagi pendidikan di daerah Papua sangat penting untuk diterapkan karena Papua memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang unik dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di Papua antara lain rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kesulitan mendapatkan tenaga pengajar, serta sulitnya akses ke wilayah-wilayah terpencil. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar juga bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategisnya pembangunan, krisis sosial dan politik yang tak kunjung berakhir di Papua. Meskipun sejak 2001 telah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus bagi Papua, pada hakikatnya bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang terjadi selama ini, yang justru atas nama kebijakan otonomi khusus yang dilaksanakan provinsi tersebut. Selanjutnya, otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Otonomi daerah pada dasarnya yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam hal sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diberikan kepada daerah-daerah tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya sistem ini, maka pemerintahan dianggap lebih dekat dengan masyarakat, sehingga segala bentuk aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan mudah. Daerah istimewa adalah provinsi tertua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan menurut Babat Giyanti. Yogyakarta atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Pakubuwono II, Raja Mataram tahun 1719 sampai dengan 1727. Sebagai pengganti nama Pesanggarahan
Gartitawati, sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah kesultanan. Termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualam, daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya tersendiri. Di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zerblastroet Landschapshappen. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Swapraja. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengetok kawat kepada Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualam menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu, mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Pembentukan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah khusus. Dalam perjalanan menjadi otonomi khusus, Yogyakarta mendapatkan kecaman serta perdebatan yang hanya bisa dipecahkan dengan cara kajian dan masukan dari masyarakat luas. Hal ini membuat terjadi perubahan pada undang-undang untuk keistimewaan Yogyakarta, di antaranya yang pertama, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah. 4 masalah pokok yang diperdebatkan saat itu dipecahkan menjadi pasal-pasal undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, sistem otonomi real, yaitu kesempatan bagi daerah untuk menunaikan tugasnya secara penuh sesuai bakat dan kesanggupan agar tidak dapat berkembang secara luas. Yang kedua, tingkat daerah yang ditetapkan dalam undang-undang adalah pendapat pemerintah, yaitu 2 tingkat daerah otonom dan kalau diperlukan 3 tingkat. Yang keempat, kepala daerah harus mendapat kepercayaan dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. Dan yang terakhir, undang-undang membebankan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat 1 dan kepada DPD setingkat lebih atas untuk daerah-daerah lain, yaitu dengan menangguhkan atau membatalkan peraturan serta keputusan DPRD atau DPD yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan Undang-Undang Nomor 1 1957 ini pertentangan antara pemerintah pusat yang menginginkan daerah-daerah dapat dikontrol dengan ketat dengan lembaga-lembaga serta birokrasi pemerintahan dan daerah yang menginginkan otonomi seluas-luasnya dikompromikan oleh pemerintah dan DPR. 2. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ternyata masalah kembali timbul. Dimulainya peserta demokrasi Indonesia dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2009 masih membuat orang bertanya-tanya mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mengawal keistimewaan sebagai amanat maklumat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Pakualam VIII yang menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari NKRI merupakan perjuangan yang tak boleh selesai pada tahapan yang telah disahkan UUK DIY saja. Kemudian pada tahun 2012 ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta yang dibagi menjadi 3 bahasan pokok utama, yaitu penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta,
Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta disepakati melalui penetapan Sultan dan Paku Alam yang terdaftar masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa saat itu. Yang kedua, sumber dan mekanisme penyaluran dana keistimewaan Yogyakarta bersumber dari APBN dan juga memperhatikan kebutuhan pemerintahan Yogyakarta. Proses pelaksanaannya dilaksanakan melalui transfer ke daerah. Penyelenggaraan keistimewaan di bidang pertanahan keistimewaan dilakukan dengan ketentuan Sultan dan Paku Alam Ground merupakan badan hukum subjek hak. Dampak positif dan dampak negatif dari bentuk otonomi khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Dampak positif yang dirasakan adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah Yogyakarta akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi bagi masyarakat dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintahan lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata yang sudah mengakar dan berbudaya di Yogyakarta. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan-kebijakan pemerintahan akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum pemerintah daerah untuk melakukan tindak yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah yang lain, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Untuk daerah selanjutnya yaitu DKI Jakarta, menganut asas otonomi khusus. Otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan Ibu Kota Jakarta merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. DKI Jakarta yang mempunyai tugas serta kewenangan yang khusus dan memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal kedudukan otonomi khusus. Terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom. Pengaturannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 untuk mengatur jalannya pemerintahan. Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi ganda, yaitu sebagai ibu kota NKRI dan juga menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah administrasi kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Daerah otonomi khusus memiliki kekhususan dari daerah lain. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 30, wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, dikelola
bersama antara pemerintah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sifat khusus bagi DKI Jakarta. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta mempunyai sifat yang khusus. Kekhususannya antara lain mengenai tugas, hak dan kewajiban, tanggung jawab sebagai ibu kota negara, tempat kedudukan perwakilan di negara-negara sahabat, keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar. Kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh pemerintah. Provinsi DKI Jakarta sebagai indoktrinasi dan percontohan bagi seluruh wilayah Indonesia. Memiliki kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom serta penyelenggara sejumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan khusus sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas bantuan, dan dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Gubernur memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur serta menguasai peraturan di daerah provinsi, meliputi yang pertama kemacetan lalu lintas, kedua banjir, pendidikan, penataan ruang, pemukiman dan perumahan, pengendalian penduduk, dan ketentraman dan ketertiban umum. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dan urusan pemerintah yang diatur dalam undang-undang antara lain urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintah yang ditugaskan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kesimpulan dari daerah khusus otonomi DKI Jakarta sebagai sebuah provinsi di Indonesia, Jakarta memiliki status otonomi khusus yang memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, ekonomi, dan sosial di wilayahnya. Otonomi khusus Jakarta memberikan peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara efektif dan efisien. Namun keberhasilan dalam mengelola otonomi khusus Jakarta juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel. Baiklah, selanjutnya otonomi khusus bagi daerah Aceh. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
praaksara sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Tujuan otonomi khusus: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing antar daerah, dan lain-lain. Kriteria daerah otonomi khusus dapat dilihat dari pertama historis, kedua sosial kultural, ketiga penghususan ibu kota, keempat politik, dan kelima ekonomi. Dan mengapa alasan Aceh terpilih menjadi daerah otonomi khusus? Yang pertama, perjanjian damai antara GAM dan pemerintahan NKRI. Pengakuan NKRI terhadap nilai hakiki daerah Aceh yang menjadi landasan kehidupan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat. Permasalahan dalam penerapan otonomi khusus di daerah Aceh. Yang pertama, regulasi. Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh diberlakukan, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya. Yang kedua, dana otonom khusus. Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus yang berkontribusi lebih dari 50% dari APBD. Dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintah provinsi dan dengan pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, bidang pertahanan. Pasal 16 Undang-Undang PA menyebutkan bahwa sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Aceh, diantaranya pelayanan pertahanan skala Aceh atau lintas kabupaten atau kota. Ketergantungan berbahayanya bagi pertahanan. Sedangkan pasal 17 Undang-Undang PA menyebutkan salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten atau kota adalah pelayanan pertahanan skala kabupaten kota. Oleh sebab itu, belum adanya kanun tentang pertahanan menimbulkan kekhawatiran bagi pemegang hak guna usaha dan hak guna bangunan terkait kepastian hukum tentang hak atas tanah yang dimilikinya. Bila ketentuan pasal 213 dan pasal 214 diimplementasikan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini, sebenarnya tidak terjadi tumpang tindih peraturan di bidang pertahanan dengan adanya Undang-Undang PA, karena yang diatur di dalam Undang-Undang PA adalah khusus tentang pemberian HGU dan HGB sebagaimana diatur pasal 213 dan pasal 214 Undang-Undang PA. Meski demikian, pemberian HBU dan HGB ini harus tetap sesuai dengan norma standar dan prosedur yang berlaku secara nasional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan teknis terkait pemberian HGU dan HGB yang berlaku selama ini khusus untuk Provinsi Aceh. Sama halnya dengan implementasi pasal 213 dan 214, pasal 215 Undang-Undang PA, dalam rencana pelaksanaannya perlu dilakukan diskusi atau dengar pendapat dengan pemerintah Provinsi Aceh agar mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama tentang maksud dan tujuan yang diatur dalam UU PA khususnya terkait pertanahan. Kesimpulan dari otonomi khusus daerah Aceh adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praaksara sendiri, tetapi sesuai dengan hak aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian
dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa karena otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu. Yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya atau daerahnya dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak. Pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap berada dalam kesatuan negara NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.